Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi dengan saya Joel Harahap. Sebelum membahas firman Tuhan, mari kita dahulu berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Kristus Yesus yang berikan hikmat kepada kami untuk boleh mengerti firman Tuhan. Tuhan berkati kami, buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh tertuju kepada Tuhan dan mengamini firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan teks kita untuk minggu ini yaitu Minggu Rogate ataupun yang artinya berdoa dalam bahasa Batak yaitu Tangyang. Dalam satu tema yaitu Tangyang Niaka na Persaya ataupun doa orang beriman. Teksnya itu diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara mengikuti dalam hati. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita meneruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang hadir dari Allah, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian jauh bahasan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diberkati dan berbahagialah orang yang baca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat latar belakang dari teks ini, yaitu seorang Yohanes yang ingin mengatakan kepada menuliskan dan memperkuat iman orang-orang percaya yang dipengaruhi dan diintimidasi oleh orang-orang ataupun pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat yang dikatakan pada waktu itu, pada saat itu, yaitu ajaran Gnostik, di mana ajaran Gnostik ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan adalah fana, adalah hina, adalah jahat. Maka dari itu mereka mengakui bahwa jika Tuhan Yesus itu dilahirkan menjadi manusia di bumi ini, dia juga termasuk fana. Inilah yang membuat Yohanes menuliskan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, supaya mereka tidak goyah dalam hal iman, supaya mereka tidak ragu-ragu, supaya mereka tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 4, di mana Yohanes menuliskan surat ini kepada mereka supaya apa? Supaya mereka memiliki sukacita yang sempurna. Supaya orang-orang yang diintimidasi itu, dianiaya itu karena memegang kepercayaan kepada Kristus, memiliki sukacita yang sempurna. Yang kedua, kalau kita membaca lagi dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-26, di situ Yohanes mengirimkan surat ini kepada mereka supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya tidak sesat dalam hal iman, tidak sesat dalam hal ajaran. Dan yang terakhir, kalau kita melihat dalam teks kita ini, dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, supaya orang-orang percaya. Kalau kita melihat bahwa ayat 13, semua ini kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada anak Allah tahu bahwa kamu memiliki kehidupan yang kekal. Supaya orang-orang yang percaya tahu bahwa
mereka memiliki kehidupan yang kekal. Percaya kepada Yesus. Karena Yohanes juga menuliskan ketika Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Maka dari itu Yohanes, surat ini dilatar belakangi oleh ajaran-ajaran gnostik. Maka dari itu Yohanes ingin memperkuat iman daripada orang-orang percaya pada waktu itu. Dan apa sangkut pautnya kepada tema kita, yaitu doa orang beriman? Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana cara menentang ajaran-ajaran palsu itu? Bagaimana cara menentang ajaran-ajaran palsu di zaman sekarang? Pengajaran-pengajaran yang tidak benar, bukan hanya di luar gereja, di dalam gereja sekalipun ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana cara kita untuk menentang hal itu? Yang pertama, kita harus membentengi diri. Kita harus membuat benteng yang kuat dalam diri kita. Hal apa itu? Hal iman. Supaya iman kita tidak goyah. Percaya kepada Kristus, percaya kepada Kristus, dan percaya kepada Kristus. Karena apa? Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia pasti akan diselamatkan, akan beroleh mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Kalau kita perhatikan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana cara kita untuk menentang ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat zaman sekarang? Yang kedua, kita harus membenahi diri. Membenahi diri dengan apa? Membaca firman Tuhan, mengenal firman Tuhan itu dengan baik. Membaca firman Tuhan. Jangan kita katakan kita percaya kepada Kristus, saya akan membentengi diri kita dengan iman kepada Kristus, sementara yang di pikiran kita kosong. Bagaimana orang-orang datang dengan apologet yang dia pertahankan dengan pengajaran-pengajaran dia yang mempengaruhi pemikiran kita, itu yang akan membuat kita tidak bisa bertahan, tidak bisa membentengi diri kita. Maka dari itu kita harus membenahi diri kita. Kita harus membuat diri kita menjadi seorang yang pintar dalam hal teologis. Bukan seorang pendeta saja yang harus mendengarkan firman Tuhan, yang harus bisa mengajarkan firman Tuhan, yang harus mempelajari firman Tuhan. Hei, kita sebagai seorang yang beriman dikatakan, pergilah, ajarlah mereka. Selain kita disuruh oleh Yesus untuk pergi membaptis, kita disuruh untuk mengajar. Jadi sebagai seorang yang beriman, kita harus siap untuk mengajar. Bagaimana cara kita untuk mengajar sementara kita tidak mengetahui hal firman Tuhan tersebut? Maka dari itu kita harus membenahi diri kita untuk boleh mengajarkan. Mengajaran tentang apa? Membenahi diri tentang apa? Tentang pengajaran. Membenahi diri tentang apa? Pengenalan secara intim kepada Tuhan. Pengenalan secara benar kepada Tuhan. Siapa itu Yesus yang sebenarnya? Jangan ombang-ambing, ombang sana, ombang sini, ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita datang kepada Tuhan. Kita belajar tentang hal apa itu firman Tuhan, apa itu yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Yang berikutnya, kita dikatakan harus berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Berdoa kepada Tuhan supaya kita dikuatkan. Berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk melawan ajaran-ajaran benar itu, ajaran-ajaran palsu itu, ajaran-ajaran yang sesat itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita berdoa kepada Tuhan seperti orang-orang percaya itu, seperti orang-orang yang percaya pada saat itu, makanya Yohanes mengirimkan surat ini kepada mereka supaya mereka boleh memegang, memperkuat iman mereka dan memperkuat ajaran-ajaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada mereka. Percayalah,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan di situ, jika kita di pihak Allah, siapa yang dapat melawan kita? Jika kita di pihak Allah, tidak ada seorang pun yang dapat melawan kita. Jika kita menjalankan perintah Tuhan, jika kita berdoa dan menyerahkan segala apa yang kita lakukan kepada Tuhan, percayalah Allah di pihak kita. Dia yang Maha Kuasa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hal berdoa dan beriman kepada Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan dan meminta segala permintaan kita kepada Tuhan? Marilah kita bangun hubungan yang intim kepada Tuhan dan yang dekat kepada Tuhan, supaya kita bisa mengenal Tuhan secara dekat. Kita bisa mengenal Tuhan secara intim, mengenal bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita, mengenal bagaimana apa cara-cara Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita berdoa kepada Tuhan, ya Bapa berikan aku ini, tapi tidak diberikan, kita sudah putus asa. Belum diberikan, kita sudah kecewa kepada Tuhan. Bahkan banyak orang-orang di zaman sekarang, ada orang zaman sekarang yang menyumpahi Tuhan, bahkan lari dari koridor Allah karena doanya tidak dikabulkan. Hello, kita orang-orang percaya, percayalah, jika kita di pihak Allah, Allah mengatakan kepadamu, Allah mengatakan kepada saya, Allah mengatakan kepada kita, datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk yang kupasang ini tidaklah berat. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, inti dari semua teks ini yaitu mengasihi Allah. Mengasihi Allah yaitu menaati perintah-perintahnya. Apa perintah Allah? Banyak perintah Allah, supaya kita berdoa, supaya kita beriman kepada Tuhan. Perintah Allah yang paling inti adalah mengasihi sesama manusia dan mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintah daripada Allah. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Berat dalam artian di sini kalau kita melihat bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya itu barus, yang artinya tidak membebankan kita. Berat itu tidak memberikan kita sesuatu hal yang yang melebihi dari batas kemampuan kita. Allah memberikan pencobaan, Allah mengizinkan pencobaan terjadi di kehidupan kita. Karena apa? Allah tahu kita kuat untuk melakukannya. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesuai dengan teks kita minggu ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, memperkuat iman kita, supaya apa? Kita layak dikatakan orang-orang yang beriman. Kita layak dikatakan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena percayalah, barang siapa yang setia, dia akan beroleh mahkota kehidupan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan berkati kami, urapi kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta bagikan untuk mendukung saya dalam menjalankan firman Tuhan, dalam menyebarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.